Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ardiansyah dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil tugas yang telah kami buat. Dan ini adalah presentasi saya sendiri susulan dikarenakan kemarin saya tidak bisa mengikuti presentasi bersama karena ada urusan mendadak. Oke, langsung saja masuk ke materi. Bab satu pendahuluan. Latar belakang. Mahasiswa merupakan bagian terpenting dalam menentukan kualitas suatu perguruan tinggi. Kualitas perguruan tinggi dapat dinilai dari mutu dosen dan tenaga kependidikan, mutu prasarana, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain yang diberikan kepada mahasiswa dalam menempuh pendidikan dalam mutu mahasiswa yang berhasil dibentuk dari awal masuk hingga lulus. Indikasi mutu mahasiswa dilihat dari tingkat ketatan keketatan masuk, etika kreativitas dalam proses belajar mengajar, serta prestasi akademik. Pelayanan yang berkualitas berperan penting dalam membentuk kepuasan konsumen. Semakin berkualitas pelayanan yang diberikan oleh universitas, maka kepuasan yang dirasakan oleh mahasiswa akan semakin tinggi. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam laporan praktik statistika ini adalah sebagai berikut. Bagaimana cara mengumpulkan data mahasiswa yang ada di Universitas Ibu Sina Batam? B. Bagaimana cara menentukan distribusi frekuensi, peluang, dan proporsi peluang sukses mahasiswa Universitas Ibu Sina Batam? Yang untuk batasan masalahnya, adapun batasan masalah dan praktik pada statistika ini adalah sebagai berikut. Yang A, pada penelitian ini penulis hanya membahas mengenai cara mengumpulkan sebagian data mahasiswa yang ada di Universitas Ibu Sina Batam melalui G4. B, pada penelitian ini penulis hanya membahas mengenai distribusi frekuensi, peluang, dan proporsi peluang anak yang sukses dari data yang telah dikumpulkan. Yang tujuan penelitian, adapun tujuan penelitian statistik ini adalah sebagai berikut. A, untuk mengetahui dan menganalisis penyebaran mahasiswa yang ada di Universitas Ibnu Sina Batam. B, agar mahasiswa mampu memahami prosedur pengumpulan dan pengolahan data statistik, termasuk ke manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian, desain, dan analisis sistem kerja ini adalah sebagai berikut. A, menjadi bahan referensi pembelajaran maupun sebagai perbandingan dengan metode lain. B, mahasiswa dapat menambah pengetahuan dan keterampilan dalam menganalisa dan menarik kesimpulan dari software Microsoft Excel. Eh, Sistematika penulisan. Berikut ini merupakan sistematika penulisan laporan praktikum desain dan analisis sistem kerja. Bab 1, pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 2, landasan teori. Bab ini berisi tentang landasan teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan dapat digunakan sebagai acuan teori dan dasar dari pemecahan masalah yang dilakukan. Bab 3, metodologi penelitian. Bab ini membahas tentang lokasi dan waktu penelitian, identifikasi operasional variabel, metode pengumpulan data, dan langkah-langkah pemecahan masalah. Bab 4, pengumpulan dan pengolahan data. Bab ini berisi tentang data-data yang diperlukan dalam analisa masalah berupa pengumpulan data, pengolahan data. Bab 5, penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengumpulan data, pengolahan data, serta saran-saran sebagai bahan pertimbangan perusahaan. Termasuk ke bab 2, yaitu landasan teori. 2.1 statistika. Statistika merupakan salah satu cabang keilmuan yang mempelajari bagaimana cara mengumpulkan, mengolah menampilkan, serta menyimpulkan data untuk keperluan dalam pengambilan suatu keputusan. Definisi umum statistika ialah ilmu mengeluas tentang perencanaan, pengumpulan, pengklarifikasian, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data untuk pengambilan keputusan yang valid dan berfungsi sehingga bisa menjadi dasar pengambilan keputusan yang tepat. Abdurrahman 2012. Fungsi dari statistika secara umum adalah sebagai berikut. Pertama, penyedia data sebagai sumber data dalam semua bidang yang akan dianalisis dan diinterpretasikan hingga mendapatkan suatu kesimpulan. Yang kedua, alat untuk menganalisis suatu dan data hingga diperoleh suatu kesimpulan. 3, alternatif dalam pengambilan keputusan. Statistika sangat berhubungan erat dengan data, dan data yang digunakan dalam statistika dapat diperoleh dari data sampel maupun data populasi. Populasi yang merupakan kumpulan utama objek penelitian, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi. Jumlah sampel lebih kecil dari populasi yang memiliki karakteristik sama dengan populasi, atau dapat dikatakan bahwa sampel mempresentasikan populasi. Pada umumnya, statistik dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, statistik deskriptif. Bagian ini menjelaskan bagaimana
Data dikumpulkan dan diringkas pada hal-hal yang penting dalam data tersebut. Pokok pembahasan termasuk dalam bagian ini adalah A. Distribusi frekuensi, B. Angka indeks, C. Deret berkala, D. Korelasi dan regresi. Yang kedua, statistik induktif inferensi. Setelah data dikumpulkan, maka dilakukan berbagai metode statistik untuk menganalisis data dan kemudian menginterpretasikan. Statistik inferensi mengambil peran yang jauh lebih banyak dan penting dibanding statistik deskriptif. Dari sudut pandang statistik, data dibagi menjadi satu, data kualitatif, dan kedua, data kuantitatif. Yang masuk ke Microsoft Excel. Microsoft Excel 2013 merupakan program aplikasi spreadsheet, lembar kerja elektronik. Fungsi Microsoft Excel adalah untuk melakukan operasi perhitungan serta mempresentasikan data ke dalam bentuk tabel. Digunakan untuk menghitung angka-angka, memproyeksikan, bekerja dengan daftar data, dan menganalisa data-data serta mempresentasikan ke dalam bentuk grafik atau diagram. Satu, menjalankan Microsoft Excel. Untuk mengaktifkan program aplikasi Microsoft Excel, langkahnya adalah A. Pilih tombol Start di pojok kiri bawah tampilan Windows. Terus yang B, setelah beberapa saat akan muncul tampilan dasar Microsoft Excel 2013. Dan ini ada dua gambar dari yang saya jelaskan tadi. Nomor dua, pengenalan lembar kerja di Microsoft Excel. Adapun tampilan utama lembar kerja seperti pada gambar di bawah ini. Berikut ini adalah lembar kerja Microsoft Excel. Adapun penjelasan dari gambar di atas sebagai berikut. A. Menu bar, B. Title bar, C. Baris rumus atau formula bar, D. Cell point, E. Lembar kerja atau workbook, F. Kolom dan row heading, G. Cell. Tiga jenis data di Microsoft Excel. Yang pertama data teks, yang kedua data numerik, yang ketiga data value, dan yang keempat data tanggal atau waktu, yang kelima data rumus. Terus kita masuk ke nomor 4, menu ribbon. Ribbon adalah kumpulan tombol perintah yang dikelompokkan dalam bentuk tab berdasarkan kategori kemiripan fungsi-fungsinya, mulai dari tab home, insert, pack, layout, formula, data, review, serta tab lain yang tersembunyi. Berikut adalah lembar kerja Microsoft Excel. Berikut adalah masing-masing fungsi dari seperti gambar di bawah ini. 5. Membuat lembar kerja baru. Untuk membuat lembar kerja baru, langkahnya adalah yang pertama klik file, yang kedua tampilan lembar kerja, terus apabila telah memiliki file Excel dan kita akan membuka file tersebut, maka langkahnya adalah satu, klik file, kemudian klik open. Pada kotak dialog open file, pilihlah tempat file disimpan nama filenya. Yang ketiga, open. 8. Menyiapkan lembar kerja. Bab 3, metodologi penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Pada praktikum SPSS versi 20, penelitian membahas tentang analisa kepuasan mahasiswa di Fakultas Teknik Ibnu Sina terhadap pelayanan kampus yang dilakukan pada tempat pada Universitas Ibnu Sina tanggal 16 Desember 2022. Nomor 2, variabel penelitian. Variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Jenis data yang ditemukan. Jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumbernya. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil pengisian kuesioner oleh responden, yaitu para mahasiswa teknik. 4. Populasi dan sampel penelitian. Pada penelitian ini menjadi populasi yakni mahasiswa-mahasiswi di Universitas Ibnu Sina. Setelah melakukan observasi, dapat diketahui jumlah mahasiswa yang memilih jurusan di Universitas Ibnu Sina, yaitu 121 mahasiswa. 5. Metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. A. Menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa di Fakultas Teknik Universitas Ibnu Sina, Kota Batam. B. Studi pustaka digunakan untuk mendapatkan alasan teori untuk mendukung konsep yang digunakan dalam penelitian. C. Data diperoleh dari tangkapan dari mahasiswa terhadap rencana tersebut. 6. Metode pengolahan data. Metode pengolahan data praktikum ini berupa uji statistika yang terdiri dari A. Statistik deskriptif pair, B. Ad-sample t-test, C. Uji validitas dan reliability,
probabilitas. Tujuh kerangka pemecahan masalah atau flowchart, dan inilah kerangka pemecahan masalahnya, dan berikut adalah flowchart pemecahan masalah. Dan ini adalah keterangan dari flowchart. Kita masuk ke bab 4, hasil dan pembahasan. Gambaran responden. Data yang digunakan adalah data primer, yakni data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner. 2. Deskripsi responden. Penelitian mengenai pengaruh kualitas pelayanan jas alma mater terhadap kepuasan mahasiswa dilakukan di Universitas Ibnu Sina, sehingga responden penelitian ini diambil dari mahasiswa aktif yang ada di berbagai fakultas dan program studi yang tersebar di seluruh ruang lingkup Universitas Ibnu Sina. Nomor 1, deskripsi responden berdasarkan rentang tangan. Dari hasil penyebaran kuesioner, maka didapatkan jumlah responden di rentang tangan menjadi 3 kategori, yaitu sebagai berikut ini, yaitu kategori panjang rentang tangan. Yang kedua, deskripsi responden berdasarkan tinggi tegak badan. Dari hasil penyebaran kuesioner, maka didapatkan jumlah responden dari rentang tangan menjadi 3 kategori, yaitu pada berikut ini, yaitu kategori tinggi tegak badan. Nomor 3, deskripsi responden berdasarkan tinggi tegak badan. Setelah data yang didapat dirasa cukup lengkap untuk penulisan laporan, selanjutnya penulis melakukan pengolahan data terhadap rentang tangan dan tinggi tegak badan, yang dimana berdasarkan data yang diperoleh dari 503 responden. Diperoleh data dalam bentuk deskriptif analisis. Nomor 1, panjang rentang tangan. Berikut ini data deskriptif analisis terhadap panjang rentang tangan. Nomor 2, di tinggi tegak badan. Hasil pengisian kuesioner terkait tinggi tegak badan menghasilkan beberapa data dalam bentuk deskriptif analisis, diantaranya sebagai berikut. Terus selanjutnya distribusi frekuensi. Suatu susunan data dalam bentuk tabel disusun berdasarkan kelas berikut dengan frekuensi kelasnya disebut sebagai distribusi frekuensi atau tabel frekuensi. Berikut merupakan contoh satu-satu sampel terhadap data panjang rentang tangan serta tinggi tegak badan mahasiswa Universitas Ibnu Sina Batam. Yang pertama, panjang rentang tangan. Berikut distribusi frekuensi terhadap panjang rentang tangannya. Yang kedua, tinggi tegak badan. Berikut distribusi frekuensi terhadap tinggi tegak badannya. Kita masuk ke Power BI. Microsoft Power BI adalah platform suite berbasis cloud yang terdiri dari kumpulan berbagai alat kecerdasan untuk bisnis. Tersedia layanan perangkat lunak, aplikasi hingga konektor data. Fungsi Microsoft Power BI adalah untuk mengkonsolidasikan dari data berbagai sumber ke dalam suatu set data integrasi. Berikut merupakan contoh 5031 sampel terhadap data panjang rentang tangan serta tinggi tegak badan terhadap mahasiswa Universitas Ibnu Sina Batam. 1, panjang rentang tangan. Berikut adalah data 503 sampel terhadap panjang rentang tangan menggunakan pendekatan Microsoft Power BI. Nomor 2, tinggi tegak badan. Berikut adalah data 601 terhadap tinggi tegak badan dengan menggunakan pendekatan Microsoft Power BI. Kurang lebih mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.